Nah, kalau menurut Bapak kira-kira apa yang spesial dari ulang tahun Suara Gong ketiga ini? Seharusnya media itu punya platform jelas. Ini berarti menurut opini Bapak, media Iya, harus ada harus purpose. ya, harus jelas kemana arahnya. Pastinya harus ya. Iya. Enggak, ketua panitianya nanti ya. Nanti Wah, suatu waktu ini. podcast sama ketua panitia ya. Wah, ini harus ini. Iya. Panitia harus ikut podcast selain angkat-angkat doang. Wah, Ini filosofinya mendung itu ya. Paling enggak sudah menerangi sudah dan menerangi. menghujani ya. Waduh, sudah menerangi Iya. Anda yang gelap Ya. dan juga memberikan hujan-hujan Iya inspirasi. sih. Halo teman-teman, kali ini kembali di podcast Suara Gong yang melegenda. Wah. Kali ini saya, host kebanggaan kalian semua, Anthony, akan menemani bersama dengan tema spesial dan tamu spesial. Karena tema spesialnya apa? Tentu saja kaos saya hijau, artinya saya bonek, bukan. Maksudnya saya merayakan ulang tahun dari Suara Gong. Sangat hijau dengan tema resonan, wah yang sangat epic temanya. Dan kali ini yang tidak kalah epic adalah tamu kita, yaitu Bapak Prayogi Pangestu. Selamat datang Bapak di podcast Suara Gong kali ini. Nah, karena kita mengundang Bapak Prayogi atau Pak Yogi ya, Pak Yogi sebagai tamu spesial dalam podcast kali ini. Nah, tentunya kita akan membahas bahasan yang spesial, Pak. Jadi kita akan membahas ulang tahun Suara Gong yang ke-3 tahun dong. Nah, jadi kali ini saya sangat bersemangat sekali untuk podcast bersama Pak Yogi terkait ulang tahun Suara Gong ini. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira apa yang spesial dari ulang tahun Suara Gong ke-3 ini? Oke, Mas Anthony ya. Ya. Terima kasih telah diundang di podcast Suara Gong ya. Nah, perlu tak sampaikan di ulang tahun ketiga ini spesial karena berbarengan di momen ini terjadi di Valentine ya. Hari Valentine, Pak. Ya, hari kasih sayang. Ya. Bukan bareng nanti bareng ulang tahun Suara Gong. Jadi spesial, ini jarang terjadi ya. Jarang terjadi. Jadi ulang tahun Suara Gong merayakan hari raya Imlek juga, ya. ular kayu, dan juga merayakan hari Valentine. Ini dibalut dengan kasih sayang buat kalian yang jomblo-jomblo. Nah, itu pasti Anda harus merayakan Suara Gong juga karena akan ada kasih sayang yang unlimited sekali. Ya, gitu Pak. Okay. Nah, kalau kira-kira ulang tahunnya ini kan 2 hari ya, Pak, ya? 2 hari atau 1 hari lagi ya? Nah, itu apa yang kira-kira dipersiapkan sama teman-teman dari Suara Gong sendiri mungkin? Mungkin nanti ya Mas Anthony, kayaknya di tim Suara Gong sudah mempersiapkan sebuah pagelaran yang rencananya dilaksanakan di Selekta ya. Selekta Batu. Ya, di Selekta Batu bersama teman-teman. Keikutan daripada semua grup di bawah naungan media Memo Group itu akan hadir semua. Nanti teman-teman sejatim akan hadir, undangannya kayak meriah itu. Meriah sekali ya. Berarti akan ada banyak tamu dan semua pihak dari Suara Gong maupun Memo akan terlibat tentunya. Karena Anda yang suka bolos-bolos di Suara Gong dan Memo, Anda harus datang karena full kasih sayang Pak. Full perlombaan. Pastinya ada perlombaan kan Pak? Pastinya harus ya. Enggak, ketua panitianya nanti ya. Nanti suatu waktu podcast sama ketua panitia ya. Wah, ini harus ini. Panitia harus ikut podcast selain angkat-angkat doang. Jadi harus ikut podcast. Kalau buat Bapak sendiri, kira-kira Bapak mempersiapkan apa saja untuk? Ya, memang persiapan dari teman-teman. Saya meminta kepada Forkompinda Batu, termasuk nanti Kapolres, Dandim, Ketua Dewan, seluruh stakeholder yang ada di Kota Batu nanti akan hadir. Insya Allah meriah lah ya, karena
semua akan terlibat di situ, termasuk game-game mungkin nanti ya, Ah. ada game-game untuk peserta. Saya belum tahu laporan dari Mas Doni, ada kuis nggak dari radio produk baru Radio Suara Gong belum melemparkan kuis ya. Oh ya, berarti Suara memang- Gong udah ada radionya loh Mas ya. Wah, ingat Suara Gong sudah ada radionya. Di mana Pak? Di TikTok ya? Iya, Wah, di jadi- aplikasi TikTok, IG sama Facebook ya. Oh, jadi sudah lengkap 3 Iya. platform sekaligus, sudah ada di Meta yaitu Iya. Facebook sama Twitter juga, Iya. dan ada di TikTok buat Anda warga TikTok yang kalau misalnya hari-harinya bosen bisa ke Radio Suara Gong. Ya. Selain itu buat kalau dari Bapak sendiri apa sih makna dari Suara Gong ulang tahun ketiga ini buat Bapak? Kalau makna daripada ulang tahun yang ketiga, karena ini resonan temanya ya. Iya, Sunan. Resonan itu menggema. Ya, mungkin harapan dari saya sebagai owner, harapan saya kepada anak muda-muda ini di usia ketiga, otomatis saya sudah berharap banyak tentang Suara Gong, jalannya udah bagus ya. Kalau suara di beberapa teman di media, kayaknya Suara Gong sudah mendapatkan nilai tersendiri. Wah, udah ada di hati. Iya, Waduh. jadi medsosnya, terus webnya, ini sudah menarik. Sudah Menarik, Wah. paling enggak sudah filosofinya mendung itu loh ya. Paling enggak sudah menerangi Sudah dan menerangi. menghujani ya. Waduh, sudah menerangi Iya, Anda-anda yang gelap ya. dan juga memberikan hujan-hujan Iya inspirasi. sih. Ini sudah terjadi di Suara Gong. Dan yang spesial tahun ini media Suara Gong sudah berdewan pers. Sudah berdewan pers. Saya Ya. tepuk tangan dulu. Saya salut sekali di usia ketiga Ketiga tahun tahun. sudah berhasil masuk dewan pers. Itu kan Dewan pers, sebuah ya. langkah yang cukup sulit biasanya Pak. Media. Sangat sulit, Sangat Mas. sulit. Sangat sulit. Dan biasanya membutuhkan uang. Ya, itulah ya. Ya itu, tapi kita berhasil dengan cara-cara organik seperti website, Ya. sosial media, kita berhasil. Sudah Dan berhasil lah Suara Gong. Bicara soal website ya Pak ya. Iya. Nah, saya juga membawakan kabar baik buat Bapak dan juga teman-teman Suara Gong sekalian, yaitu ini dia, kita menunjukkan sejarah Suara Gong sekaligus fact checking Pak kita Pak. Karena kalau penulisnya ini salah nulis bisa dipecat juga Pak. Iya. Nah, ini jadi sejarah Suara Gong media Gen Z inovatif. Nah, menurut Iya. Bapak seinovatif apa nih media Suara Gong? Kalau saya memang di akhir-akhir ini Mas Antoni, saya melihat Suara Gong di bawah kendalinya Mas Doni dan kawan-kawan itu lebih menarik sudah. Lebih menarik, lebih inovatif. Ya, memang saya ucapkan terima kasih kepada pengelola selama ini karena apa? Saya melihat semakin inovatif. Makin inovatif. Ya, semakin inspiratif. Ya, moga-moga nggak bongkar pasang lagi. Waduh, Ya, jangan sampai. karena sempat Suara Gong itu di platform medsosnya kemarin tuh sempat bagus, akhirnya kena puting beliung. Ya, Waduh, kena beberapa orang, bencana. ya, Waduh. beberapa orang kabur semua. Ya. Waduh, ada BMKG juga. Iya, Wah. kemarin itu ya. Kalau di Suara Gong itu kemarin udah bagus. Sudah bagus ya. Karena Mas Doni nggak tahu punya masalah apa, anak buahnya kabur semua. Waduh. Ya, itu mungkin lika-liku dari Suara Gong. Iya, itu. Jadi sempat bagus, sempat menarik. Ya, memang sekarang menemukan Mas Antoni, menemukan Mas Dava, ya, Yeah. Mas Bram, Ayesa dan teman-teman ini kayaknya lebih membawa jalur sendiri ya. Jalur sendiri. Nah, ternyata beda dengan dari awal-awalnya. Kayaknya sekarang platformnya sudah mulai geser lagi. Ternyata setiap generasi Z itu pemikirannya beda-beda. Beda-beda, Pak. Dan itu saya kendala untuk
seharusnya media itu punya platform jelas. Ini berarti menurut opini Bapak Iya, media harus ada. harus jelas kemana arahnya. Saya berharap nanti di orang-orang baru ini, teman-teman yang baru generasi Z non strawberry ya. Wah, itu berarti istilahnya generasi Gen Z non non strawberry. Kalau Kenapa kok kalau strawberry kenapa Pak? Ya kulitnya aja yang bagus ya. Wah. Dipidat dulu meletus ya. Berarti anunya isinya busuk. Busuk gitu ya. Jadi saya harapkan generasi yang sekarang bersama Mas Doni ini sudah beda. Saya salut dengan konsepnya. Perkembangannya bagus. Cuma generasi yang di nganune Mas Antoni sekarang itu gampang penyakitan, aku yang kadang-kadang harus berpikir itu. Apakah ini COVID? Waduh. Iya itu, makanya banyak yang selalu sakit itu ya. Iya, berarti buat kalian guys yang generasiku jangan sakit-sakit. Iya. Kalau Anda sakit itu BPJS Anda isi dong. Nah, itu. Karena saya berharap nggak butuh sakitnya. Iya, tapi butuh inovasinya. Karena ya kemarin kayak di yang biasa di TikTok atau di IG ya, Mas Bram itu sakit ya. Konten kreator. Iya, kreator dia sakit 2 hari. 2 hari ya sakit. Kok nggak sembuh-sembuh, mau rencana tak bawakan ambulan ke sana gitu ya. Nanti kalau habis bawa ambulan, bawa aja rumah sakit. Ya, sekalian. Nah, itu sekarang mungkin dari sumari saya atau rangkuman saya. Nah, karena memang Gen Z ini kan kita memang banyak sekali warnanya. Saking banyak warnanya sampai ada yang bikin bendera warna-warna. Iya. Nah, itu biasanya memang mereka punya pemikiran-pemikiran yang kadang out of the box atau di luar kotak atau peta. Tapi kalau buat media memang setiap media punya jalannya sendiri-sendiri. Jadi memang buat Gen Z yang terutama buat keluarga kita Suara Gong diharapkan bisa menyesuaikan dengan pattern tersebut. Nah, kira-kira berdasarkan patterns atau media yang menurut Bapak nih yang paling signifikan dari atau jalan dari media yang menurut Bapak paling signifikan itu apa sih kira-kira? Gini, media kalau dulu mungkin di zaman muda kita itu sebetulnya udah ada pemetaan, mungkin majalah. Kalau dulu kan majalah ya. Majalah Hai, Cowboy, majalah-majalah anak muda. Kalau Bapak dulu suka majalah apa biasanya? Saya dulu di muda itu namanya Gaya. Karena saya suka bubu. Karena saya sempat jadi direkturnya sebuah majalah, majalah anak muda, sehingga inspirasi itu karena media bersifat umum sekarang. Bersifat umum, general sekali. Iya, jadi kenapa Suara Gong ini harusnya bersifat anak muda? Karena sangat sedikit atau mungkin belum ada media yang berplatform anak muda itu sebetulnya ya Suara Gong ini. Suara Gong ini harapannya. Ya, saya juga cara penulisan ya, jadi memang kita semua harapan saya Suara Gong ini membedakan dari yang ada. Cuma perlu diketahui Mas Antoni bahwa media itu punya pagu sendiri, penulisan atau pagu ini apa Pak pagu? Kalau boleh. Tatanan ya, aturan. Media itu punya aturan sebetulnya. Saya mencoba Suara Gong ini membedakan itu, gitu loh. Mungkin di teman-teman Mas Antoni, Mas Ayesa, Dava, Bram, ini harapan saya membawa nuansa beda. Nggak jenuh lah dengan berita-berita yang sifatnya monoton itu saja. Berita-berita yang biasanya kalau sekali baca juga langsung dilewatin. Ya, makanya saya berharap Mas Antoni bersama teman-teman di Suara Gong mencari bentuk yang beda. Iya. Berarti ini kayaknya sudah bagus. Bahas tentang zodiak ataupun membacakan tentang berita yang sifat-sifatnya gaya anak muda banget gitu. Seperti teknologi. Iya, teknologi, info, mungkin pola pemberitaan tentang pemerintahan juga harapan saya juga beda. Harapan saya juga beda, jangan monoton yang sudah ada. Karena saya nggak tahu di otaknya generasi Z non strawberry itu kayak apa, saya kan belum tahu. Selalu berbeda. Iya,
kalau saya berharap kan membaca beritanya kok masih mirip-mirip sama ya. Ya. Jadi harapan saya ada pembeda. Kata pembeda dan Ada. anti mainstream Ya. bahasanya sih kalau Gen Z itu biasanya. Nah, Pembeda itu yang penting karena apa? Pola pikirnya generasi seusia Mas Antoni ini kan banyak sekali. banyak sekali. Mungkin di seangkatan saya ini banyak yang menolak dengan adanya sistem generasi sampean ini. Oh iya, biasanya kan generational apa namanya? Generational gap. Ya. Jadi banyak yang perlu kita benahi di Suara Gong ini secara media pers sudah benar, polanya sudah bagus, tinggal menambah ya. Mungkin saya sudah melihat Suara Gong di medsosnya sudah jalan. Sudah jalan ya, sudah jalan. Tinggal nanti membentuk formatnya aja. Ya. Berarti tinggal konsisten dan apa bahasanya biasanya istiqomah karena mengingat mau bulan puasa gitu biasanya. Nah, nanti harapan saya itu ya. Harapannya itu. Nah, berhubung kita membahas berita dan pattern-pattern yang anti mainstream, Pak. Kali ini berita sejarah Suara Gong, media Gen Z inovatif. Kali ini saya bacakan. Jadi kali ini berawal dari inspirasi Pak Yogi terhadap dunia pers. Nah, ini sangat seru nih ceritanya. Kira-kira mungkin tidak SKS. Nah, ini gimana Pak? Kita kok bisa tertarik kok tiba-tiba masuk ke dunia pers itu bagaimana? Gini, kita bahas Suara Gong ya. Jadi kenapa ada di Suara Gong ini gini ceritanya. Waktu itu Harlah NU di Sidoarjo. NU, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama pas hari Valentine. Pas hari apa? Gongsi Fajai. Hari raya Imlek. Jadi kalau zaman lihat logo awalnya Suara Gong itu N1N09. Ada 9. Ya, ada 9. G-nya itu 9. Kenapa? Karena memang di NU ya waktu itu ya. NU. Ya, bintang 9 ya. Bintang 9. Karena kalau bintang 7 biasanya Real Madrid. Jadi waktu itu terinspirasi itu. Jadi belum ada sejarah bertahun-tahun ini. Nahdlatul Ulama NU, kenapa logonya hijau Mas ya? Hijau sekali. Ya, logonya kan hijau ya. Suara Gong itu logonya hijau. Terus ada kata gong. Gong itu kan sebetulnya Gongsi Fajai. Gongsi Fajai. Ya. Selamat hari raya Imlek ya waktu itu. Terus ketiganya pas hari kasih sayang. Kenapa huruf G? Ya. G terus ada logonya merah. Itu filosofinya bentuk kita kasih sayang. Berarti merahnya itu merah dari Valentine. Ya, gabungan itu. Jadi Suara Gong ini sangat menarik. Dari beberapa perusahaan media yang saya bangun, Suara Gong ini istimewa. Istimewa sekali. Karena Valentine, Imlek bareng Harlae ulang tahunnya NU. Berarti begitu. Tadi kalau semisal yang ulang tahun pas itu Muhammadiyah mungkin biru sih. Biru ya. Tapi ini mungkin admin bisa meneruskan beritanya, sekalian saya akan membacakan sekaligus fact checking ya. Kalau misalnya mungkin bisa turun lagi next beritanya. Nah, mungkin ini kemudian dari inspirasi dari Harlah NU, kemudian dari hari Valentine, kemudian ada hari raya Imlek. Nah, ini kemudian Pak Yogi terinspirasi membuat media untuk Gen Z. Nah, kenapa ini? Apa ada hubungannya sama pattern tadi terkait Gen Z sama awal mulanya Suara Gong? Kelemahan di masyarakat sekarang adalah membaca. Ya mungkin generasi ini Mas Antoni, Mas Dava, Bram. Kalau Mas Doni kan generasi tua ya. Generasi X. X itu. Sebetulnya ini inspiratif banget Mas. Aku nggak tahu bagaimana pola membaca anak muda generasi ini Mas Antoni ini. Yang bisa membaca pemikirannya mereka generasi itu kan ya Mas
Anthony. Ya kita Iya. YTTA Orangnya. istilahnya. Makanya dengan peristiwa COVID kemarin itu Hmm. merubah dunia media. Nah, berarti benar-benar didominasi sama sesuatu yang daring atau online. Ya, itu. Tapi kalau mungkin Mas Antoni membaca berita kan scroll terlalu banyak. Nah, itu Nah, dia. saya harapkan Suara Gong begitu melihat Suara Gong nggak scroll gitu loh ya. Langsung gitu, langsung wah, ini ada berita. Nah, mengerti aja supaya mengerti gitu loh ya. Ya. Berarti Bahasa memang mudah dimengerti oleh mereka. Kalau Betul. saya yang nulis nggak dimengerti. Ya. karena kita memang kan mindset dari Gen Z itu Pak, YTTA, artinya Ya. yang tahu-tahu aja. Iya itu. Makanya itu nanti harapan saya begitu. Nah, mungkin itu berarti inspirasinya. Kemudian dari itu tadi mungkin ya pasang surut gitu, mungkin yang puting beliung gitu Pak ya. Mungkin. Ya. Nah, itu bagaimana Pak? Kok bisa- Jadi mendirikan media. Media kita itu sudah di grup kita, di grup Memo X itu ada 12 media. 12 media Banyak, ya. Yang eksis sampai saya ini banyak, yang ada yang tumbang 2. Ada yang tumbang. Jadi saya punya web juga, portal berita itu plat N, nggak hidup ya, Tidak ya, hidup. karena memang ada metode Mas ya. ada Saya memilih orang itu mestinya tepat, ada kesalahan. Ada beberapa kesalahan dalam pemilihan orang Ya, seperti main sepak bola gitu. Ya, milih strikernya salah. Iya. Milih strikernya salah sehingga nggak pas. Oke, mungkin dari pasang surut ini akhirnya Bapak bisa berkaca bahwa Suara Gong ini spesial. Jadi memang kita harus membuat media Suara Gong yang anti mainstream dan kita di YTTA. Iya. Itu sih. Berarti memang persiapan untuk ulang tahun Suara Gong ini berarti terlepas mulai dari berita ini ya. Untuk mungkin ada konten-konten jelasnya ya Pak ya untuk ulang tahun. Wah, sangat menarik sekali ya. Jadi kenapa spesial Mas? Memang Suara Gong itu betul berdirinya udah 3 tahun, webnya naik turun, sempat tiarap ya. Sempat tiarap. Memang hanya 1 orang yang mengelola waktu itu. Terus tak bangun lagi 8 bulan yang lalu, angkatannya Mas Doni. Tak bangun itu langsung kayaknya ada energi baru. Ada energi, ada semangat. Iya, semangat baru. Terus kenapa? Mungkin ini bukan orang-orang media. Iya. Ini jadi orang-orang random. Iya, jadi di Suara Gong ini bukan orang-orang media. Wis jemput ngambil seadanya ya. Bram itu saya ambil di selokan kan gitu. Waduh. Konten kreator itu ya, itu tak ambil di selokan. Mas Ayesa tak ambil ning Tugu, ketemu di mana-mana gitu loh ya. Jadi saya bangun perusahaan Suara Gong ini memang tidak fokus kepada orang-orang media. Orang jalanan yang notabene tidak ada pendidikan tentang, belum ada background. Iya, nggak ada background. Jadi wartawannya belum tahu ya. Berarti kalau dari bahasa saya sebagai Gen Z biasanya agak ke Inggris Pak. Iya. Brick by brick Iya. atau bata per bata. Sangat-sangat menarik sekali. Jadi bukan orang media, tulisannya acak-acakannya ya bener aja ya. Siapa nih yang tulis? Iya, siapa jadi, nih yang tulis? Maksudnya ini ya wis generasi ini, dan saya sudah saya siapkan nggak apa-apa. Berarti harapannya Bapak dari adanya Suara Gong ini bisa menghidupi mereka supaya menjadi pribadi-pribadi yang lebih profesional dalam bebas. Ya, Pak Yogi kan nggak pernah memantau kerja kalian ya. Pantas banyak bolos Pak. Ya. Ada yang izin ke Surabaya barang ya. Siapa itu? Itu berbahaya. Itu dia. Mungkin dari karena memang waktunya terbatas ya nih. Wah, ini admin tiba-tiba 20 menit kayak imsak gitu Pak. Nah, mungkin kalau dari pertanyaan saya yang terakhir ya, apa harapan Bapak ke depannya? Ya ini mungkin agak template ya pertanyaannya. Apa harapan Bapak ke depannya buat Suara Gong ini supaya mereka tidak hanya berkembang tapi juga bisa berinovasi dan memberikan inspirasi gitu buat media-media. Gini Mas Antoni, saya berharap kepada seluruh yang di Suara Gong,
harapan saya inilah duniamu. Ah, Inspirasimu harus tertulis, tercatat ya di Suara Gong. ah, Saya nggak ngasih batasan, walaupun saya banyak diprotes Hmm. dengan teman-teman pers media. Apa sih maksudnya Suara Gong? iya. Memang Suara Gong ini beda dengan mereka-mereka. Memang anti mainstream ya? Iya, jadi saya juga berharap nanti pola pengemasannya, harapan saya udah pola beda. Oh. Tapi saya bertanggung jawab. Apa yang kamu tulis, apa yang teman-teman tulis di Suara Gong, apa yang teman-teman ditulis di medsosnya, saya berani bertanggung jawab. Karena masih melalui kode etik jurnalis. Berarti memang anti hoax. Ya, jadi ini memang produksi Suara Gong. Iya. Kalaupun ini dunianya berbeda, ya harap maklum. Iya. Karena saya menuju 2045. Indonesia emas. Mas ya. Jadi kalau saya ngikutin pola media yang sudah ada, kayak saya enggak deh, Enggak gitu ya. dulu ya. Saya sudah melihat Suara Gong ini media ke depan. Media ke depan. 2045 persis kayak Suara Gong. Jadi 2045 semua media akan terinspirasi oleh Di Suara Gong. Suara Gong mendominasi dunia. Radionya ya. Radionya juga buat YouTube mungkin ya. Seperti podcast ini ya kan. Termasuk juga website ini, semoga ke depannya bisa lebih maju lagi. Iya. Itu dia. Jadi harapan saya Mas Antoni di ulang tahun ketiga, hadiah yang diberikan oleh dunia pers kepada Suara Gong, sampean sudah bersertifikat. Alhamdulillah. Ya, media yang sudah bersertifikat. Media sudah bersertifikat. Jadi itu ya harapan kecil mungkin dari Pak Yogi, tapi buat kita ini juga harus kuat sudah. Karena kuat. Belum ada ya media di Malang itu yang berbasis atau mengambil jalur anak muda, belum ada. Belum ada. Logo hijau ya belum ada. Belum ada. Satu-satunya di Indonesia media berlogo hijau, ya tak? Nah, itu sangat unik sekali loh, Bapak hijau. Ya, makanya itu ya. Oke, Mas Tony, selamat ulang tahun untuk Suara Gong. Semoga menjadi media yang berinovasi, amin, inspirasi, amin, dan resonan. Amin, amin, dan amin. Menggema di seluruh dunia. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja kesempatan podcast kita yang seru ini. Saya mungkin sangat berharap juga buat Suara Gong kedepannya bisa lebih maju lagi dan lebih rajin dalam membuat konten-konten yang inspiratif gitu ya. Nah, mungkin itu dari saya dan tamu spesial saya Pak Yogi. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya di kesibukan hari Rabu ya, puncak-puncak hari. Nah, itu saya sangat berterima kasih sudah datang di podcast ini. Oke, mungkin kita bisa bertemu lain kali di podcast Suara Gong yang lainnya. Saya Antoni dan saya Pak Yogi. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai ketemu kapan-kapan. Mungkin di lain waktu maksudnya. Bye-bye.